Semangat pagi Trusty. Beberapa hari yang lalu saya sempat jalan-jalan di perumahan, ya 45 menit cukup capek ya. Dan akhirnya saya ingat ide saya waktu masih kecil, kalau saya pulang dari perjalanan yang jauh dari sekolah gitu ya, jalan kaki menuju rumah supaya nggak capek, saya cari batu kecil, kemudian saya tendang-tendang sampai ke rumah teman-teman. Dan itu membuat saya nggak capek gitu loh. Saya merasa perjalanan yang panjang jadi pendek. Sebenarnya analogi dari batu yang ditendang ini adalah bicara tentang goal. Perjalanan bisnis kita di Prudential ini jangka panjang. Ada banyak orang merasa bisnis Prudential cut off 31 Desember. Ingat teman-teman, 31 Desember adalah raport. Jadi seperti kayak kita sekolah, raport dibagiin 31 Desember. Bagi yang naik kelas, ya naik kelas. Mungkin ada yang prestasi, jadi top apa, jadi star club, jadi PCC. Itu adalah hasil raportmu 31 Desember. Tetapi pada kenyataannya, bisnis Prudential ini jangka panjang. Contoh kayak saya hari ini di Prudential, saya sudah jalan tahun ke-17. So, sangat panjang sekali, betul nggak? Dan panjangnya ini nggak terasa, karena saya punya goal terus setiap tahun. Ketika goal saya udah saya capai, saya ganti lagi dengan goal yang baru, dengan goal yang baru. Itu sama ketika saya menendang bola, menendang batu tadi itu, batunya saya tendang, saya kejar lagi. Capai di batunya, berarti capai di goalnya, saya tendang lagi batunya, saya perbaiki goalnya. Goal yang baru, batu yang baru, saya tendang lagi. Teman-teman, itulah analoginya supaya kita ini bisa long term di bisnis ini. Kita bisa sabar, nggak terasa bisnis ini, dan akhirnya ya puji Tuhan, begitu penuh berkat di bisnis ini. Ya. Kemudian ada lagi nih joke-joke kecil ya, tapi ini bukan joke porno atau kesro ya, tapi ini joke yang mungkin kita ngalami gitu loh. Coba masih ingat nggak? Selain batu ini ditendang-tendang, ada lagi loh fungsi batu yang kedua buat kita waktu masih kecil. Ingat nggak? Nah, pasti ada yang ingat, batunya dipegang. Buat apa batunya dipegang? Buat ya kalau kebelet. Betul ya? Kalau kita lagi kebelet itu, kita pegang batunya, bisa nggak kebelet loh teman-teman. Kok aneh ya? Itu bicara sebenarnya tentang sugesti. Kita meyakini kata orang, lu pegang ini, pasti jadi nggak kebelet. Lu coba pegang aja. Ada yang ngomong dikantongin. Kalau saya terus terang aja, saya pegang teman-teman. Saya pegang erat-erat, bisa nggak kebelet. Sebenarnya ini kalau bicara tentang kehidupan kita di Prudential, analoginya adalah ini bicara tentang mindset, tentang your belief. Teman-teman, kalau kamu yakin bahwa bisnis Prudential ini memang jalan keluar yang Tuhan kasih untuk kamu bisa menjadi kaya raya, maka kamu akan berpegang Prudential itu ibarat batu itu, kamu pegang, kamu yakini, otomatis kamu activity, potensimu keluar semua, dan kamu akan benar-benar menjadi kaya raya di bisnis ini. Teman-teman, saya tahu hari-hari ini mungkin beberapa orang mendapatkan masa-masa sulit. Closing kok nggak closing. Di PHP, baper, down, sedih. Itu wajar teman-teman. Saya pun mengalaminya. Nggak ada satupun orang sukses di Prudential yang tidak pernah mengalami down. Pasti pernah mengalami. Ingat, saya pernah nulis di salah satu caption Instagram saya. Bedanya orang gagal dan orang sukses di mana? Orang sukses mengalami kegagalan lebih banyak daripada orang gagal. Bedanya orang sukses itu setelah gagal, dia coba lagi. Tetapi kalau orang gagal, begitu dia gagal, dia berhenti teman-teman. Nah, bagaimana cara kita melakukan obrolan dengan diri sendiri? Saya down, saya berhenti, saya down, saya jalan lagi. Apa yang bisa membuat kita menjadi semangat lagi? Teman-teman, saya kasih Anda satu pemikiran simple untuk Anda bisa ambil keputusan. Pertama, Anda benar-benar mau kaya raya nggak sih? Itu dulu. Kalau Anda memang nggak mau kaya raya, lupakan semua omongan saya ini. Tetapi kalau Anda setuju, ya kok, saya kepingin kaya raya. Mari kita lanjut ke nomor kedua. Nomor dua adalah, apakah kamu tahu jalan menuju kaya raya? Kalau hari ini sebenarnya Anda sudah menemukan jalan untuk menjadi kaya raya, bukan lewat Prudential, go ahead, lakukan. Kita tetap berteman baik. Menjadi sukses, menjadi kaya raya nggak selalu harus di Prudential kok. Dimanapun boleh. Betul? Tetapi sejauh ini, kenapa kok saya masih di Prudential 17 tahun? Teman-teman, alasannya adalah saya belum pernah ketemu yang lebih gampang dari Prudential. Saya belum lihat ada yang lebih cepat dari Prudential. Dan yang ketiga, belum ada yang se-proven Prudential. Teman-teman, lebih gampang, lebih cepat, dan proven. Itulah satu pemikiran paling sederhana kenapa Anda harus tetap di Prudential. Kalau memang kepingin kaya raya. Dan saya sengaja pakai baju ini teman-teman, baju Jordan. Ada maksudnya. Maksud saya adalah teman-teman, Jordan ini terkenal dengan fly, ya. Dia fly, terbang, bisa sampai sekian detik. Orang-orang udah turun, dia masih di atas. Wah, saya
pemain basket juga hobi basket. Teman-teman, saya kepingin Anda semua bisa seperti Michael Jordan di dalam hidup Anda. Saya adalah orang dari kelas bawah, tetapi hari ini saya bisa fly, saya bisa menuju ke atas berkat Tuhan mengizinkan saya bertemu dengan bisnis Prudential. So hari ini Anda yang mendengarkan omongan saya, Anda sudah di bisnis Prudential dan Anda juga berhak bisa menjadi seperti Michael Jordan untuk hidup Anda. Demi siapa? Demi dirimu, masa depanmu, masa depan keluargamu, orang-orang yang Anda cintai. Oke? Tetap semangat ya, Trusty. Kita selesaikan 1,5 bulan ini untuk rapot yang terbaik. Tapi anyway, apapun yang terjadi, the worst case, the best case, 1 Januari, bisnis ini akan terus berlanjut. So, nggak ada kata give up, nggak ada kata nanti dulu, nggak ada. Namanya bisnis setiap hari dijalankan dengan yang terbaik. Betul? Tetap rekrut, bangun bisnis ini, temukan orang yang baik. Kualitas mendatangkan kuantitas. 1 tim masuk menjadi orang yang bagus di timmu, 1 ini akan menjadi 10. Dan 10 berarti akan menjadi 100. Dan seterusnya, bisnis ini akan menjadi makin besar, dan congratulations, Anda sukses, Anda kaya raya di bisnis Prudential. Semangat Mas, semangat pagi maksud saya teman-teman, semangat Trusty.